2, 3 Iksan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Emir Diansa dari SD Negeri 1 Pagaralam. Selanjutnya saya Dewi Sinta Purnamasari dari TK Islamik Kota Pagaralam. Saya Hinggi Fernando, tempat tugas dari SDN 17 Kota Pagaralam. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan melaksanakan praktek sebagai supervisor, kemudian sebagai coach dan sebagai coachee dalam supervisi akademik. Assalamualaikum Bapak Hengki, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu, kabarnya selalu baik ini. Ibu Dewi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Jadi katanya rencananya Bapak mau melakukan coaching melalui metode Tirta ya Pak. Jadi apa saja yang sudah Bapak siapkan untuk coaching nanti? Hal yang saya lakukan saat coaching nanti Bu Dewi, tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu Bu Dewi. Ya. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching nanti. Terus yang kedua, saya akan mengidentifikasi ya masalah terkait yang coaching hadapi begitu. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya. Seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya ke depannya nanti. Sehingga dia dapat menyelesaikan seluruh masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Jadi, oh iya, baiklah Pak, nanti ketika Bapak sedang coaching, saya akan melakukan penilaian Pak ya, dan mengamati yang Bapak lakukan berdasarkan rubrik penilaian coaching. Ya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik atau apa yang kurang baik dan apa yang harus sebenarnya diperbaiki dalam bukti tersebut. Ya, jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria Pak ya. Yang pertama itu kurang baik, yang kedua itu cukup baik, lalu yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Oh iya Bu. Lalu nanti ketika coaching, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh ya. Terus mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee agar saya dapat mendorong coachee tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi nanti. Ya Pak, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus Pak ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut mana yang akan lebih Bapak kembangkan lagi? Yang pertama, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Terus yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, itu coach saya Bu ya, saya maksud tadi. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak Hengki? Kalau untuk indikator keberhasilan dari coaching ini, yang pertama itu coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil itu Bu Dewi melaksanakan coaching jika mampu menggali ya, ide dan potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Baiklah Bapak Hengki, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan Bapak lakukan? Kebetulan hari ini Bu Dewi sudah janjian ya dengan coach saya. Jadi nanti Ibu Dewi bisa melihat dan
mengobservasi langsung kegiatan coaching yang saya lakukan Bu Dewi, ya, untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach nantinya. Oh, siap Pak Hengki. Setelah ini saya akan mengamati percakapan dari Bapak Hengki dengan coachingnya. Lalu saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan potensi coaching yang Bapak harapkan nanti. Oke Bu Dewi, silakan nanti Bu Dewi bisa masuk ke ruangan dulu Bu Dewi sambil menunggu coach saya datang Bu Dewi ya. Iya Bapak Ya. Hengki. Sekali lagi terima kasih Bu Dewi ya. Iya Pak, Ya. sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk Pak Emir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Pak Eki? Alhamdulillah, seperti yang Pak Emir lihat sendiri, saya dalam baik saja Pak Emir. Pak Emir sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, tapi ya ada sedikit unek-unek ini, Pak Eki. Oh gitu ya. Kira-kira kalau boleh tahu apa sih Pak yang menjadi permasalahannya sehingga menjadi unek-unek tadi? Iya, ini Pak Eki terkait yang ingin bertemu dengan Pak Eki hari ini. Saya ingin di coaching dengan Pak Eki. Itu kan kemarin beberapa hari yang lalu saya mendapat panggilan sebagai calon guru penggerak, dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak. Jadi harus mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi ada masih sedikit bingungnya itu nanti bagaimana membagi waktu antara tugas guru penggerak, sementara saya juga masih harus tetap mengajar di kelas. Oh, jadi di sini Pak Emir bingung dalam artian membagi waktu ya? Iya. Antara membagi waktu untuk CGP dan membagi waktu sebagai guru dalam kelas gitu. Nah, kalau boleh tahu apa sih rencana Pak Emir ke depannya nanti? Ya, rencana karena kemarin saya mengajar di kelas pagi, sementara CGP ini nanti aktivitas saya dalam pendidikannya banyak siang waktunya Pak. Jadi mungkin nanti saya akan minta dengan kepala sekolah, usul dengan kepala sekolah, saya minta jam pagi karena siangnya itu ada beberapa kali Zoom rukol di CGP bersama fasilitator. Logikanya kan mungkin saya mau mengajar sambil rukol. Jadi pertama itu minta izin kepada kepala sekolah untuk saya oper ke jam pagi, jadi siang saya bisa ikut program CGP dan malamnya nanti saya bisa melanjutkan tugas CGP. Oh iya iya. Menurut Pak Emir ini ya, Ya. kriteria yang bagaimana sih Pak yang baik antara guru dan CGP ini Pak kriterianya? Menurut saya kriterianya, ketercapaiannya ya ketika saya dapat menjalankan tugas sebagai guru Ya. dan juga ketercapaian sebagai CGP dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS tanpa melewatkan dudet, karena di LMS itu Pak ada istilahnya dudet, artinya batas akhir waktu menyetor tugas. Jadi kadang ya harus lembur sampai malam untuk mengerjakannya karena tidak boleh lewat waktu. Tapi di sisi lain saya juga kan harus menyiapkan perangkat pembelajaran untuk mengajar besok. Jadi ya itu jadi lebih fokus kepada memanajemen waktu agar pagi, siang saya fokus dengan tugas mengajar dan sore sampai malam hari saya lebih fokus kepada tugas calon guru penggerak PPG. Oke. Dari penjelasan yang saya amati tadi Pak Emir ya, kira-kira Pak Emir butuh siapa saja yang ingin membantu Pak Emir? Ya, terutama yang akan saya minta bantuan nanti pertama kepala sekolah, karena saya harus izin dengan kepala sekolah untuk
minta supaya saya masukkan di jam pagi karena selama ini saya masuk kelas siang, jadi nanti akan berbenturan antara tugas saya mengajar dengan ketika saya harus rukol di LMS. Logikanya akan sulit ketika saya mengajar harus ambil Zoom meeting. Kemudian mungkin saya minta bantuan ke rekan-rekan sejawat di sekolah. Kebetulan di sekolah saya ada 2 orang yang sudah lulus sebagai guru penggerak. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan mereka, berdiskusi tentang teknik-teknik mengerjakan tugas di LMS. Oke, baiklah Pak Emir. Kira-kira dari bincang-bincang kita ini tadi, apakah masih ada permasalahan kira-kira yang perlu Pak Emir sampaikan kepada saya? Dari pembicaraan yang tadi, saya kira sudah cukup. Saya sudah merasa lega, plong terhadap apa yang sudah saya rencanakan. Jadi ke depan saya akan komit melaksanakan tugas sebagai guru di pagi hari, siang, kemudian sore hari sampai malam hari saya akan fokus mengerjakan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi dua-duanya dapat saya ikuti dan saya mohon doanya ini Pak Egi, semoga dua-duanya dapat jalankan dengan baik dan lolos sebagai guru penggerak nantinya. Alhamdulillah. Baiklah Pak, kalau begitu saya mohon izin dulu karena di sini saya masih ada pekerjaan. Mungkin lain kali kita sambung lagi ya Pak. Oh iya Pak, terima kasih juga atas waktunya telah melaksanakan coaching pada hari ini. Ya, sama-sama Pak Emir. Ya, Terima kasih Pak Emir. Saya duluan ya. ya Pak Egi, silakan. Waalaikumsalam. Bapak Hedi sudah melakukan coaching Pak ya. Jadi bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Bu Dewi, coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Kita langsung saja bahas Pak ya dan analisis dari apa yang sudah Bapak Hengki laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bapak sampaikan pada awal observasi tadi. Apa Bapak Hengki sudah melakukan ketercapaian dari indikator yang sudah disebutkan pada saat observasi tadi? Ya, baik Bu Dewi. Jadi kan saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa-apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Gitu. Saya menatap coach saya dan saya juga tidak melakukan aktivitas lain selain selama begitu melakukan coaching tersebut. Ya Pak, saya juga tadi sudah melihat ya, Bapak sudah hadir penuh, Bapak juga sudah menjadi pendengar yang aktif, dan Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak tadi. Jadi selama Bapak melaksanakan 3 coaching tadi, menurut saya sudah sangat bagus Pak. Terima kasih Bu Dewi sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi Bu Dewi. Ya, jadi kompetensi yang Bapak lakukan tadi, kira-kira rencana Bapak ini ke depannya kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan lagi? Kedepannya coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan Bu Dewi. Ya, yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya tadi bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya Bu Dewi. Jadi apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi? Kalau ditanya langkah-langkah, yang pertama saya akan melakukan refleksi diri dulu untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus perbaiki ketika melakukan coaching. Terus kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan menjadi referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya. Terus saya akan belajar public speaking ya, yang baik atau bisa juga belajar dari orang lain. Sedangkan yang sedang melakukan praktik
coaching ini, Bu. Oh iya. Jadi Bapak akan melakukan refleksi dulu, Pak ya. Lalu juga akan belajar public speaking dan juga belajar dari pengalaman orang lain. Kira-kira kapan Bapak Hengki akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan tersebut secepatnya, Bu Dewi. Mencari referensi ya mungkin dari Google, ya, terus dari YouTube ataupun dari media lainnya. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking, Bu. Begitu ada waktu longgar. Dan ya begitu, Bu Dewi. Jadi kapan Pak Hengki akan kira-kira melaksanakan kegiatan coaching lagi, Pak? Insya Allah kalau ada teman yang minta di coaching, saya bersedia, Bu Dewi. Begitu. Ya, mudah-mudahan pada praktik coaching selanjutnya kedepannya Bapak akan lebih bagus lagi, Pak ya, lebih baik lagi dalam menjadi coach untuk coachingnya, Pak. Amin. Terima kasih pada Bu Dewi ya yang sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Ya, sama-sama Bapak. Kalau begitu saya duluan, Pak ya, mau masuk kelas, Pak ya. Ya, boleh Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bapak Emir. Alhamdulillah kabarnya baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Oh iya, hari ini katanya Bu Dewi mau melaksanakan praktik coaching dengan model Tirta kepada coach Ibu Dewi. Kira-kira dari praktik coaching yang akan Ibu Dewi lakukan nanti, apa hal yang akan Ibu Dewi lakukan atau Ibu Dewi siapkan? Ya, hal yang akan saya lakukan yaitu melakukan metode coaching melalui alur Tirta, di mana saya akan terlebih dahulu mencari tujuan utama dari coaching kami. Lalu selanjutnya kami juga akan mengidentifikasi masalah apa yang telah terjadi dan menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya. Lalu saya juga akan menanyakan komitmen dari rencana aksi tersebut. Oke, baik Bu Dewi, nanti dalam praktik coachingnya dengan coachingnya Ibu Dewi, saya akan mengamati dan menilai Ibu Dewi dengan menggunakan rubrik coaching. Iya Pak, supaya saya bisa tahu apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya tingkatkan kembali, Pak. Iya, jadi nanti Bu Dewi dalam praktik coaching, rubrik yang akan saya gunakan ada 4 kriteria. Yang pertama nanti amat baik, yang kedua sudah baik, yang ketiga nanti cukup baik, dan keempat itu kurang baik, artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki lagi. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang sudah Ibu Dewi siapkan atau akan Ibu Dewi kembangkan pada praktik coaching nanti? Baiklah, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Ya, Ibu Dewi mengatakan kompetensi yang akan dicapai, kehadiran penuh, pertanyaan berbobot kepada coach-nya. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik kompetensi mana yang menjadi fokus yang mungkin dikembangkan oleh Bu Dewi, dan apa saja hal-hal yang akan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Dari ketiga kompetensi tersebut saya akan mengembangkan kehadiran penuh, Pak. Saya akan memberikan penyelesaian masalah kepada coach yang dihadapi. Lalu saya akan menjadi pendengar atau penyimak aktif ketika coach saya menyampaikan masalahnya. Iya, betul sekali. Jadi ada kehadiran penuh, kemudian aktif dan menanggapi dari coach. Kira-kira apa nih indikator ketercapaian atau keberhasilan dari
tujuan pengembangan yang ingin Ibu Dewi targetkan? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini di mana coach saya mampu untuk menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman dan kemampuannya. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika ia mampu menggali ide dan potensi dari coachingnya. Ya, betul sekali, mampu menggali ide dan kompetensi dari coachingnya. Kira-kira kapan Ibu Dewi akan melaksanakan coaching itu? Kebetulan hari ini Pak, saya sudah ada janji dengan coach saya nanti siang Pak. Oh, hari ini jadi akan ada praktek. Siapa setelah saya mengamati percakapan Bu Dewi dengan Kuci nanti, saya akan menyampaikan capaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Dewi harapkan. Nanti setelah Ibu Dewi praktek, saya akan mengamati, kemudian dari hasil pengamatan saya akan sampaikan kepada Bu Dewi sejauh mana keberhasilan coaching yang Ibu Dewi lakukan. Ya Pak, kalau begitu terima kasih Pak. Monggo saya akan menunggu coach saya datang Pak ya. Oh iya Bu, baik Bu. Ya. Ini datang kami. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ini Bu, apakah Bu Dewi punya waktu sebentar Bu? Karena di sini saya ada beberapa hal yang disampaikan tentang permasalahan saya di kelas Bu. Iya Pak, saya punya waktu luang. Bapak ingin bercerita apa Pak? Jadi begini Bu Dewi, pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas itu ada beberapa siswa yang ribut ya, terus ada juga yang tidak aktif di dalam mengikuti pelajaran. Yang saya takuti siswa ini nantinya tinggal pelajaran Bu Dewi. Ya, jadi kan otomatis kalau dia tinggal pembelajaran nilainya kurang baik Bu Dewi. Kira-kira Bu Dewi punya solusi atau saran seperti apa Bu? Oh, jadi Bapak khawatir ada murid yang tidak aktif di kelas Pak ya. Jadi kira-kira apa tujuan Bapak bercerita hari ini untuk dapat mengukur keberhasilan kita? Yang pertama Bu Dewi, saya ingin mencari solusi ya dari siswa yang sering ribut di kelas atau siswa yang kurang aktif di kelas. Itu kira-kira bagaimana ya supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya dan mendapatkan nilai yang baik Bu Dewi. Oh baiklah, jadi Bapak Hengki mau mencari solusi permasalahan siswa di kelas Pak ya, agar pembelajaran di kelas lebih aktif dan lebih menyenangkan lagi. Ya, seperti itu Bu Dewi. Jadi apa saja menurut Bapak faktor-faktor yang menyebabkan adanya murid yang pasif atau tidak aktif di kelas Bapak? Sebenarnya ada banyak faktor Bu ya yang mempengaruhi atau yang menyebabkan semua itu terjadi Bu. Ya, saya menyadari mungkin selama ini pembelajaran yang saya sampaikan atau yang saya lakukan itu menggunakan metode konvensional saja Bu, yaitu menggunakan ceramah. Selain itu mungkin siswa kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan, karena dalam pembelajaran ini saya tidak menggunakan media atau metode yang lain gitu. Oh iya, jadi kalau dipresentasikan dari 10 sampai 100, kira-kira menurut Bapak berapa persentase pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Menurut pengamatan saya untuk keaktifan siswa itu hanya 70% gitu di dalam kelas ya. Oh iya, jadi menurut Bapak seharusnya berapa persen Bapak? Kalau menurut saya sih untuk keaktifan siswa itu kalau bisa 90% atau sampai 100% Bu Dewi. Oh iya, jadi menurut Bapak seharusnya ada 90% keaktifan belajar anak di kelas Pak ya. Menurut Bapak apa kira-kira yang dapat membantu meningkatkan keaktifan murid di kelas? Rencana saya yang akan saya lakukan ke depannya nanti Bu Dewi ya, di kelas saya akan banyak menggunakan metode dalam mengajar. Mungkin tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, mungkin di sisi lain akan menggunakan metode mungkin belajar dengan video ya, dengan audio visual, serta langsung melibatkan siswa dalam berdiskusi Bu Dewi ke depannya nanti, sehingga siswa lebih tertarik
mengikuti pelajaran saya, dan kajian saya selalu ditunggu oleh siswa gitu. Baiklah Bapak, kira-kira siapa yang akan dapat membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang pertama pastinya warga sekolah ya. Di antaranya ada kepala sekolah, teman sejawat, wali murid mungkin nantinya, dan yang pastinya murid saya di kelas Bu Dewi. Jadi kira-kira butuh waktu berapa lama Bapak melaksanakan rencana tersebut? Kalau menurut saya tidak butuh waktu yang lama Bu Dewi ya. Hal ini saya akan lakukan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang agak lama gitu Bu Dewi. Baiklah Pak. Jadi komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik? Yang pertama akan saya terapkan murid mendapatkan belajar mereka sehingga pelaksananya pembelajaran yang sesuai atau yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya secara pribadi Bu Dewi. Ya. Lalu kira-kira apa dukungan yang Bapak perlukan untuk memperlancar pelaksanaan rencana Bapak tersebut? Kalau dukungan yang pastinya semua warga sekolah Bu Dewi ya, semuanya mendukung, baik kepala sekolah maupun teman sejawat. Kalau untuk sarana prasarana di sekolah kami sudah cukup memadai Bu Dewi untuk melakukan pekerjaan ini. Tinggal saya saja yang konsisten untuk menjalani semua ini. Begitu. Oh iya, baiklah Bapak, semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah jujur kalau setelah berbincang tadi saya merasa lega karena solusi dari permasalahan yang saya sampaikan kepada Ibu Dewi tadi. Begitu. Alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Untuk sejauh ini tidak ada lagi Bu, cukup. Saya sudah merasa lega dan terima kasih atas waktunya telah berbincang-bincang kepada saya Bu Dewi. Mungkin saya telah memakan waktu Bu Dewi terlalu lama ya untuk bincang ini. Oh tidak apa-apa Pak, sama-sama Pak. Saya juga Ya. dengan senang hati mendengarkan cerita dari Bapak. Ya, terima kasih Bu Dewi. Saya izin keluar sebentar. Oh iya Pak, sama-sama Ya. silakan Bapak. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Dewi tadi sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya. Bagaimana perasaan Bu Dewi? Menurut Dewi bagaimana hasilnya? Alhamdulillah Pak, hasilnya tadi cukup baik dan coach saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, kalau begitu langsung saja kita bahas hasil analisis dari saya terkait dengan praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Dewi tadi. Capai kembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu Dewi sampaikan pada awal pra-observasi tadi, apa yang sudah Ibu Dewi lakukan untuk mencapai capaian dari indikator yang sudah Ibu Dewi sebutkan tadi pada pra-observasi. Baik Pak Emir, saya sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh di mana saya sudah fokus pada pemecahan masalah coach saya, di mana saya juga sudah menatap dan melaksanakan aktivitas lain selain coaching. Ya, Bu Dewi, dari pengamatan saya memang tadi dari coaching yang Ibu Dewi laksanakan memang tadi saya lihat Ibu Dewi sudah melaksanakan presence kehadiran penuh dengan coach Ibu Dewi. Kemudian Ibu Dewi juga sudah mendengarkan aktif sebagai pendengar aktif dari pembicaraan coach Ibu Dewi. Kemudian juga Ibu Dewi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali kepada coach Ibu Dewi. Jadi menurut saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Dewi. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching yang saya lakukan. Iya, sama-sama. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu Dewi ke depannya untuk meningkatkan kompetensi coaching
kompetensi mana lagi yang ingin Ibu Dewi kembangkan? Jadi untuk selanjutnya saya akan mengembangkan lagi kompetensi saya, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga saya bisa mendorong dan menemukan ide-ide dan solusi yang lebih bagus lagi untuk coach saya. Selanjutnya, apa nih langkah-langkah yang akan Ibu Dewi lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Yang pertama, langkah-langkah yang akan saya lakukan, Pak, saya tentu saja akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan saya di mana, Pak. Lalu bisa saya perbaiki pada saat coaching yang selanjutnya. Lalu saya juga akan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ke depannya, serta menjadi public speaking yang lebih baik lagi saat melakukan coaching. Jadi Ibu Dewi merencanakan akan melakukan refleksi dulu, belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain yang menurut Ibu Dewi sudah berhasil. Kemudian kira-kira kapan Ibu Dewi akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melakukan rencana tersebut secepatnya, Pak, ya. Saya akan mencari referensi di Google, di YouTube, lalu juga mengikuti kegiatan public speaking pada saat waktu yang luang. Iya. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang akan Ibu Dewi lakukan ke depannya akan memberikan hasil yang lebih baik lagi. Saya akan melakukan coaching lebih baik lagi dan waktu. Oke, kalau begitu saya mohon izin undur diri dulu karena hari juga sudah sore, karena saya masih harus ada aktivitas yang harus saya lakukan selanjutnya. Oh iya, Pak, silakan. Terima kasih Bapak Ya, atas penilaiannya. Saya permisi dulu, Bu. Iya, Ya, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum Pak Emir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Emir? Alhamdulillah hari ini kabar baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Rencananya Pak Emir mau melakukan praktik coaching ya dengan model Tirta. Kira-kira dari praktik coaching ini nanti yang akan Pak Emir lakukan nanti, apa hal yang akan Pak Emir lakukan atau siapkan Pak Emir? Baiklah Pak Edi. Jadi hari ini saya akan melakukan praktik coaching dengan model Halo Tirta. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah menggali tujuan utama dulu. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini nanti. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang diutarakan, disampaikan oleh coach saya nanti. Setelah itu saya akan menggali aksinya, rencana aksinya dalam rangka menemukan solusi pemecahan dari masalah yang disampaikan oleh coach saya nanti. Baik Pak Emir. Nanti dalam praktik coachingnya Pak Emir dengan coachnya, ya, saya akan mengamati dan menilai Pak Emir menggunakan penilaian coaching Pak Emir. Oh iya Pak, supaya nanti saya juga bisa mengetahui apa yang sudah baik dari yang telah saya lakukan, kemudian juga untuk mengetahui apa kekurangan sehingga ke depan saya dapat melakukan perbaikan untuk yang lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria Pak Emir. Ya. Yang pertama kurang baik, Iya, yang kedua cukup baik, iya. ya. Terus kemudian ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Oke Pak, baik kalau gitu. Oke, terus selanjutnya kompetensi coaching apa yang akan Pak Emir kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti
pada saat coaching bersama coach saya. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan kehadiran penuh kepada coach saya, kemudian nanti mengembangkan kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya akan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara spesifik ini Pak Emir ya, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Pak Emir, dan apa saja hal yang akan dilakukan Pak Emir untuk mengembangkan kompetensi tersebut Pak Emir? Dari ketiga kompetensi itu mungkin yang pertama yang akan saya kembangkan lebih spesifik fokus mengenai kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Kemudian yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya, kemudian coach saya. Kemudian yang ketiga saya akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir nanti saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach kepada saya. Kira-kira apa indikator pencapaiannya atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Emir? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini nanti adalah coach mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide atau potensi yang ada pada coach itu sendiri dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, Pak Emir. Kalau begitu, kapan kegiatan coaching ini akan Pak Emir lakukan? Kebetulan pada hari ini saya sedang menunggu sahabat saya, katanya ingin melaksanakan coaching. Mungkin tidak lama lagi dia akan sampai. Jadi hari ini memang sudah ada jadwal untuk melakukan coaching kepada rekan saya. Oke, baik Pak Emir. Setelah saya mengamati ya percakapan Pak Emir dengan coach tadi, nanti saya akan menyampaikan pencapaian dari pengembangan kompetensi coaching ya yang Pak Emir harapkan nantinya. Begitu. Ya, kalau begitu Pak Eki, sambil menunggu rekan saya, silakan Pak Eki menunggu di ruangan. Oke, siap Pak Emir. Baik, kalau begitu. Assalamualaikum Pak Emir, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dewi. Alhamdulillah kabar baik. Begini Pak Emir, apakah Bapak punya waktu hari ini? Ya, kebetulan saya sudah selesai aktivitas dari sekolah, jadi hari ini ada waktu luang. Kemarin Ibu Dewi WA kepada saya, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya Bapak, saya ingin bercerita dengan Bapak kalau saya sedang mengalami permasalahan di kelas Pak. Jadi begini Pak ya, jadi saya punya murid di kelas itu yang suka mengamuk-mengamuk Pak. Jadi si anak ini namanya Majid. Anak ini kalau dia tidak diperhatikan atau tersinggung suka menghancurkan barang teman-temannya. Seperti kemarin Majid ini melempar botol minum temannya Pak, dan bekalnya jadi pecah gitu Pak. Jadi saya pusing menghadapi si Majid ini Pak. Begitu. Tadi Bu Dewi mengatakan bahwa Ibu Dewi sedang ada masalah dengan siswanya si Maji yang suka ngamuk-ngamuk. Iya. Kira-kira masalahnya apa dengan Maji? Ada apa dengan Maji suka begitu? Iya Pak, setelah saya perhatikan Pak ya, kenapa anak ini suka ngamuk-ngamuk terus Pak ya.
Kalau dari saya lihat kemungkinan anak ini kurang perhatian Pak. Jadi dia sengaja mencari-cari masalah untuk mendapatkan perhatian gitu Pak dari orang lain. Kurang perhatian. Terus apa rencana Bu Dewi? Bagaimana nih Bu Dewi menghadapi si Majid ini untuk memenuhi kebutuhannya karena kurang perhatian? Saya sudah memikirkan beberapa rencana Pak ya. Yang pertama saya akan menasehatinya dulu Pak. Saya beri nasihat, saya beri kasih sayang, menjelaskan bahwa kita tidak boleh menghancurkan barang milik teman. Lalu kalau tidak berhasil, kemungkinan saya akan memanggil kedua orang tuanya Pak untuk datang ke sekolah untuk mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi oleh Majid dan saya di kelas. Untuk berdiskusi masalah Majid ini, kenapa dia suka mengamuk, mengganggu teman begitu Bu ya? Iya Pak, apakah ada faktor dari rumah begitu Pak? Jadi saya akan menanyakan kepada orang tuanya, apakah di rumah memang Majid ini suka mengamuk atau cuma di sekolah saja? Betul. Jadi kira-kira kapan ya rencana Ibu Dewi untuk menerapkan rencana itu? Secepatnya Pak, karena saya ini juga mendapat laporan dari orang tua murid yang lain, kenapa botol minum anak saya rusak begitu Pak ya. Lalu ada juga anak yang mengadu kepada orang tuanya kalau kena cubit begitu Pak, kena tendang, dan siapa yang melakukan Majid Pak. Jadi saya akan segera melakukan diskusi kepada kedua orang tuanya untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas kami Pak. Iya, tentu repot sekali kalau banyak sekali laporan dari wali murid, banyak tempat minum, barang-barang yang pecah. Kira-kira dari rencana Ibu Dewi tadi, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Dewi untuk mewujudkan rencana Ibu Dewi tersebut? Untuk membantu saya tentu saja rekan saya Pak ya, karena saya juga butuh bantuan dari rekan saya, lalu juga kepala sekolah sebagai penengah dari masalah kami tadi Pak. Jadi saat diskusi saya juga akan meminta kepala sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi kami nanti. Iya. Oke, kalau begitu Ibu Dewi, dari pembicaraan kita ini tadi, apa yang Ibu Dewi dapatkan? Saya merasa mempunyai teman gitu Pak ya, ketika Bapak mau mendengarkan cerita saya. Saya merasa mendapat dukungan dari solusi yang sedang saya rencanakan tersebut, menjadi lebih lega. Oke, jadi Ibu Dewi akan memanggil orang tua, kemudian meminta bantuan kepada rekan sejawat dan berdiskusi dengan kepala sekolah. Kira-kira kapan ini akan dilaksanakan ini? Secepatnya. Secepatnya. Ya, kalau misalkan besok tidak ada halangan, besok saya akan mengundang wali muridnya untuk datang ke sekolah. Oke, secepatnya. Besok direncanakan Bu ya. Saya berdoa semoga apa yang telah Ibu Dewi rencanakan ini nanti memanggil wali murid, Ibu Dewi akan mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang Ibu Dewi hadapi. Kira-kira masih ada masalah yang lain dibicarakan Bu Dewi? Tidak ada Pak, saya berterima kasih sekali Bapak sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini Pak ya. Iya, sama-sama. Kalau begitu besok kalau sudah memanggil wali murid, kemudian saya ingin mendengar bagaimana solusi yang terjadi, apakah dapat mengatasi. Besok mungkin lain waktu kita akan bertemu kembali dan melaksanakan uji kembali. Baiklah Bu Dewi, kalau dirasa cukup, tidak ada pertanyaan lagi, karena saya masih ada aktivitas yang akan saya lakukan, jadi saya mohon diri dulu. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Ya Bu Dewi, sama-sama, semoga berhasil Bu. Ya. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Emir. Tadi Pak Emir sudah melaksanakan coaching dengan coachnya. Ya. Kira-kira bagaimana hasilnya Pak Emir? Alhamdulillah Pak Egi, dari coaching tadi dengan rekan coach saya, hasilnya sudah baik.
Kuci saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang telah dihadapinya. Alhamdulillah kalau begitu Pak Emir. Langsung saja Ya, Pak Emir, kita bahas dan analisis ya dari apa yang sudah Pak Emir laksanakan tadi terkait dengan pencapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Emir sampaikan pada awal pra observasi tadi. baik. Apa yang sudah Pak Emir lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Emir sebutkan tadi pada pra observasi. Baik, Pak Eki. Jadi saya di pra observasi tadi kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari kunci saya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh kunci saya. Kemudian saya menatap kunci saya. Saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain ketika coaching berlangsung. Ya, baik Pak Emir. Memang tadi saya lihat ya, Pak Emir sudah hadir secara penuh dengan coach ya. Terus Pak Emir sudah juga mendengarkan secara aktif pembicaraan coachnya ya, coachnya Pak Emir tadi maksud saya. Dan sekaligus tadi Pak Emir sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak Emir begitu ya. Jadi Pak Emir sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus Pak. Terima kasih Pak Eki sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching yang saya lakukan pada hari ini tadi. Sama-sama Pak Emir. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Pak Emir ke depannya, Ya. kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Emir? Iya. Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Saya ingin ketika kunci saya bisa terdorong untuk menemukan ide-ide baru, solusi-solusi dari permasalahan dan penyegaran begitu Pak. Selanjutnya ini Pak Emir ya, apa langkah-langkah Pak Emir mengembangkan kompetensi coaching Pak Emir ya, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama tentu melakukan refleksi dulu terhadap kekurangan dan kelebihan saya dalam melakukan coaching. Kemudian dari hasil refleksi itu kemudian saya akan melakukan mencari referensi, mungkin dengan cara melihat dari YouTube, public speaking, kemudian juga berdiskusi, bertanya kepada teman atau orang lain yang sudah berhasil melakukan coaching dengan baik gitu Pak. Oke, jadi kedepannya ini Pak Emir akan mencari beberapa referensi dulu ya, Iya. gitu ya, belajar public speaking ya, dan belajar dari pengalaman coaching Iya, orang lain, ya. Dan kemudian kira-kira kapan Pak Emir akan melaksanakan rencana ini, Pak? Tentu sesegera mungkin secepatnya Pak, saya akan melakukan rencana tersebut, mencari referensi mungkin dari Google, dari YouTube mungkin atau media lainnya, kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking juga begitu. Kemudian kalau ada waktu longgar, saya akan menyelenggarakan kegiatan coaching lagi. Jadi kapan Pak Emir akan melaksanakan praktik coaching lagi, Pak? Ya insya Allah kalau ada teman lagi atau rekan-rekan yang lain ingin melakukan praktik coaching, insya Allah saya siap. Oke, mudah-mudahan depannya nanti pada saat praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Emir,
kedepannya semakin lebih baik lagi. Amin, terima kasih Pak Hengki karena telah memberikan observasi terhadap pelaksanaan coaching yang saya lakukan pada hari ini. Ya, sama-sama Pak Emir. Kalau begitu saya mohon izin dulu Pak Emir undur diri karena sore ini saya juga ada undangan acara Pak. Oh iya Pak, ya Ya, silakan. sekali lagi saya permisi Pak ya. Oh iya Pak, silakan. Salam.